Di sini pertama ini Bapak Ibu, di samping kalau dulu langkah-langkah Adiwiyata itu kan menyusun tim Adiwiyata ya, membuat kajian lingkungan, membuat rencana aksi, lalu menep gitu kan. Nah sekarang ini berubah namanya. Nah ini udah, terima kasih sudah di-share oleh Pak Bagus. Kita sedikit apa ya, mengulas kembali pendahuluan kebijakan. Kemarin sudah banyak panjang lebar dijelaskan oleh Pak Bagus, definisi, tujuan. Nah ini ada beberapa di P52 ini ya, tentang gerakan PBLHS, dan P53 tentang program Adiwiyata. Namanya ini masih sama di perencanaan. Kalau dulu itu kebijakan berwawasan lingkungan ya, komponen satunya. Kebijakan berwawasan lingkungan, lalu kurikulum berbasis lingkungan ya. Ini semua masuk Pak, masuk di komponen perencanaan, kaitan kurikulum gitu. Nah ini ada Bapak Ibu ketahui dari mulai membentuk tim Adiwiyata sekolah, menyusun IPMLH, menyusun laporan EDS ya. Nah ini EDS-nya aspek lingkungan hidup. Lalu menyusun rencana gerakan PBLHS, lalu integrasi PRLH pada dokumen 1 dan RPP ya. Nah untuk perencanaan Bapak Ibu untuk tim ya, rata-rata tim ini Bapak Ibu bongkar pasang, dalam artian sebetulnya selama SK tersebut masih tidak ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah tetap, koordinatornya tetap, pengurusnya tetap, tidak, menurut kami sih, hemat kami tidak harus lagi membuat tim ya gitu, kan itu juga sudah cukup ya, gitu. laporan EDS aspek lingkungan hidup, Kalau menyusun Bapak Ibu beginiannya, dokumennya siap dulu tuh, menyusun Oke lanjut, sorry Bapak Ibu, kembali lagi ke laptop. Terkait tim ini kami sampaikan kembali bahwa tidak harus bongkar pasang selama tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, itu timnya tetap saja SK-nya itu gitu kan, kecuali ada hal-hal tertentu tadi ya, perubahan kepala sekolah, perubahan koordinator Adiwiyata. Nah, diupayakan Bapak Ibu, diupayakan ini ada figur apa ya, penentuan koordinator ini, tim Adiwiyata ini ya, sebagai ketua tim Adiwiyata sekolah yang mempunyai pengaruh gitu ya. Kenapa pengaruhnya? Di samping ada kemauan, beliau mempunyai integritas ini untuk mensolidkan tim gitu. Rata-rata mohon maaf kami banyak masukan, Pak aduh abinya lira, Pak aduh abi duaan, Pak abis dan lain sebagainya gitu ya. Yang terkesan semua bebannya ini diberikan ke tanggung jawab ketua gitu ya, kasihan juga gitu. Sehingga harapan kami ini semua menjadi teamwork Pak. Kalau Bapak Ibu bergerak sendiri juga kan kasihan, capek juga ya. Karena nanti yang dapat pun juga bukan atas nama tim Adiwiyata, yang dapatnya justru atas nama sekolah gitu kan. Nah, ini yang barangkali bisa dipahami bersama. Di situ Bapak Ibu dapat Adiwiyata nasional, Adiwiyata mandiri misalnya, tercantum nama sekolah, bukan atas nama pribadi gitu. Bapak Ibu sebagai tim sukses saja. Nah, sehingga ini butuh leadership yang kuat gitu ya dalam pelaksanaannya. Lalu juga yang kedua ini Bapak Ibu membuat EDS Pak, kajian lingkungan. Kalau dulu namanya ini kajian lingkungan, melakukan pemetaan ya terhadap potensi dan masalah. Nah sekarang namanya kajian lingkungan ini IPMLH, identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup. Dipetakan Pak, ada istilah kita tuh eco mapping ya, memetakan kondisi sekolah
kelebihan, kekurangannya di mana. Ya, bisa Bapak Ibu kalau kami lihat perhatikan itu di dokumen satunya ada mencantumkan analisis SWOT ya. Sama halnya juga dengan ini begitu. Dengan IPMLH ini. Barangkali Bapak Ibu setiap sekolah tidak sama kondisinya. Dan kami harapkan tidak SCP-nya sarjana copy paste gitu ya. Punten. Lebih mandiri lah Bapak Ibu ya. Karena akan berbeda. Kalau Bapak Ibu misalnya boleh melihat dari sekolah lain bagaimana membuat IPMLH gitu. Nah, sekarang itu lebih dimudahkan, Pak. Dikasih clue-nya. Kalau dulu kan clue-nya itu kajian lingkungan itu ke tanah, ke sampah, ke kantin gitu ya. Nah, sekarang itu semua disatukan menjadi 6 aspek PRLH. Gitu ya. Ada 6 aspek perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, clue-nya di sana. Gitu ya. Di samping Bapak Ibu nanti mengakomodir potensi dari lingkungan daerah ya, lingkungan sekolah, potensi daerah dan potensi global gitu. Misalnya saat ini trennya apa nih di Indonesia nih, masalah lingkungan kemana? Ke banjir kah, ke longsor kah? Nanti ditarik isu itu ke level daerah. Di daerah ini kita punya apa nih di daerah isunya? Oh, ternyata di daerah kita juga ada sama gitu. Ada banjir. Begitu ditarik lagi ke level sekolah, oh sama kita juga. Ternyata kita ada lahan yang ada banjir gitu. Ada Cilencang. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Sehingga disusunlah ada namanya rencana kajian. Dulu namanya begitu, rencana kajian. Sekarang namanya rencana gerakan PBLHS, rencana aksi itu. Ya, sudah terpetakan, harus terpetakan selama 1 tahun, 4 tahun. Ya, selama 4 tahun Pak, nanti di breakdown itu. Di breakdown per tahunnya mau ngapain kita. Bapak Ibu awal misalnya 1 tahun pertama target kita adiwita kota, kabupaten. Target kedua provinsi, target ketiga nasional, keempat sampai mandiri. Selama 4 tahun itu tidak berubah Pak si rencana gerakan itu. Yang berubah itu hanya yang tahunan karena menyesuaikan dengan kondisi tahun yang akan berjalan, yang akan kita hadapi begitu. Ya mohon maaf saya loncat ya. Nah, di dalamnya ini Bapak Ibu membuat juga ada EDS. Nah, ini komponen baru Pak. Dulu di Permen LH yang sebelumnya nomor 5 tahun 2013 itu nggak ada EDS. Sekarang EDS ini ada. Kenapa? Karena akan nyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sekolah. Sama halnya dengan rencana gerakan PBLHS ini yang tahunan 4 tahunan. Yang 4 tahunan Bapak Ibu akan nyambung dengan RKJM gitu ya, rencana kerja jangka menengah ya. Yang gerakan 1 tahunan ini nyambung dengan RKT-nya. Jadi satu sama lain saling bersinggungan, Pak. Tidak berdiri sendiri artinya. Dan butuh supporting. Kalau dulu kan dari sisi penganggaran kan harus 20% dulu ya. Sekarang tidak, tapi pos-pos mana saja yang mengakomodir terkait lingkungan hidup. Begitu. Nah, lalu yang poin ke-6 ini Bapak Ibu mengintegrasikan rencana gerakan PBLHS dalam dokumen 1 dan RPP. Nah, kemarin ada kami masukkan ya sedikit masukan dari KLH. Rata-rata Bapak Ibu punya lahan yang besar. Di dalamnya pun cukup rindang gitu ya. Ada greenhouse, toga, hutan sekolah, taman sekolah sudah inilah istilahnya sudah asri. Hanya begitu masuk kepada komponen dokumen administrasi, dilihat dari dokumen 1, dari visi, misi,
bisa jadi itu kadang nyambung Pak, visi sekolahnya. Dilihat di misi nyambung, tujuan ada, tapi tidak diimplementasikan di pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini akan nanti kan ada yang sifatnya ekskul, ya, ada juga yang masuk ke kurikulum. Nah, maksud di poin 5 ini, Bapak Ibu, bagaimana media pembelajaran lahan-lahan tadi greenhouse itu bisa masuk menjadi bagian bahan ajar buat siswa. Misalnya, Bapak Ibu punya greenhouse, punya taman, punya toga. Saya kasih contoh misalnya toga ya, atau di greenhouse. Di greenhouse itu kan ada berbagai macam tanaman ya, berbagai jenis tanaman. Kira-kira jenis tanaman ini masuk pada pelajaran apa, tema apa misalnya. Secara teknis barangkali Bapak Ibu yang lebih paham. Itu dari sisi keberagaman tema tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Belum lagi nanti masuk kepada tanaman tersebut. Misalnya masuk kepada unsur tanah. Ada unsur apa saja di dalam tanah itu? Karbon, zat kimia apa, kandungan unsur haranya apa, seberapa besar unsur haranya itu, jangan sampai unsur haranya tinggi nanti membuat tanaman mati lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang Bapak Ibu tuangkan di dalam RPP, masuk ke dalam mapel sehingga terintegrasi. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu stimulus dari kami. Nah, ini tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca ya. Tugas tim Adiwiyata melakukan IPM, identifikasi potensi masalah, menyusun rencana gerakan PBLHS ya, mengkoordinasikan, melakukan pemantauan evaluasi. Nah, ini susunan timnya Bapak Ibu. Ini buat kepala sekolah, tim inti ya, ketua tim Adiwiyata tadi kami sampaikan yang mempunyai figur. Ketua tim ini figur di sekolah tersebut sehingga mudah dalam hal berkoordinasi. Serta ada di dalamnya juga yang menjadi tim pengembang sekolah, Pak. Ada TPS, tim pengembang sekolah, yang masuk ke dalam tim Adiwiyata, gitu ya. Nah, unsur-unsurnya ini ada perwakilan sekolah, guru, ya, komite, peserta didik dan masyarakat, perwakilan ini ya, orang tua, begitu. Dilanjut Kang Bagus. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya ya, yang 6 PRLH ini. Kebersihan, pengolahan sampah, ini penghijauan ya, tanaman pemeliharaan pohon ini. Konservasi air, energi, lalu inovasinya. Inovasi dari kelima aspek tadi, dari mulai inovasi kebersihan apa? Misalnya menciptakan alat penghemat air misalnya, itu masuk ke konservasi air. Tapi satu sisi juga menunjang ke aspek kebersihan. Nah, pengelolaan sampah, dia membuat misalnya keranjang sampah untuk pengembangan bank sampah. Lalu kalau penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman ini lebih ke penghijauan. Nah, Bapak Ibu misalnya pakai apa nih, mau pakai geotagging, biar anak itu bisa tahu, oh ini jenis tanaman ini, manfaat dan kegunaannya. Nah, itu inovasi juga geotagging itu. Ini Mamu. Itu menjadi bagian daripada inovasi. Nah, lalu disesuaikan potensi masalahnya, keluarlah rekomendasi. Ini yang rekomendasi ini Bapak Ibu tuangkan ke dalam daftar kegiatan untuk membuat rencana gerakan PBLHS, baik tahunan maupun 4 tahunan. Begitu. Dilanjut Kang Bagus. Nah, kalau ini semua Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana laporan EDS ini terintegrasi. Kan yang kami tahu di lapas standar ini ada berapa ya? Ratusan butir ya. Ratusan butir yang bisa
memiliki nilai-nilai PLH, nilai-nilai lingkungan hidup yang Bapak Ibu tuangkan dalam rencana gerakan gitu. Nilai-nilai tersebutlah yang dituangkan ke dalam gerakan. Nah, ini apakah kegiatan pemecahan masalah potensi sudah tercakup dalam 8 standar pendidikan? Nah, Bapak Ibu ini yang lebih paham. Standar isi apa, standar proses apa, standar kelulusan apa, kompetensi ya. Kompetensi lulusan, misalnya mewujudkan siswa yang memiliki perilaku ramah lingkungan. Itu salah satu indikator misalnya. Lalu di standar Satprasnya ada nilai mewujudkan sarana prasarana penunjang perilaku berbudaya lingkungan misalnya. Standar biaya misalnya ada untuk pelatihan Bapak Ibu guru untuk guru belajar pengelolaan sampah misalnya. Ini Bapak Ibu yang lebih paham lah ya. Sehingga ini menjadi satu kesatuan laporan utuh aspek laporan EDS ini. Jangan sampai Bapak Ibu nanti menyodorkannya laporan EDS yang versi Kemendikbud yang dalam hal ini digawangi LPMP ya, LPMP Jabar gitu. Itu secara keseluruhan kalau seperti itu. Nah, kalau kami ini sekup kecil dari 8 standar pendidikan ini, EDS aspek lingkungan itu aspek terkecil. Barangkali nanti ada EDS aspek ramah anak misalnya, sekolah ramah anak. Barangkali nanti ada laporan EDS aspek kesehatan misalnya. Sehingga 8 standar ini sangat luas sekali gitu. Demikian. Dilanjut. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya ya. Sebetulnya di sini sudah ada Bapak Ibu clue-cluenya nih ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat pada potensi lingkungan lokal, daerah, global ini sudah ada clue-cluenya Pak. Sumber daya alam, hutan sebagai produsen oksigen, ada Taman Nasional Sebangau, ada kebun karet, ada engang gitu ya, namanya di Sunda mah. Orang utan, gambut, sungai Kapuas, di Kalimantan ya, rotan, purun, pandanus, galam, nanas, sawit, ini kayaknya kebanyakan di Kalimantan nih, saya nggak tahu kalau di Jawa. Atau saya aja kali yang nggak tahu ya. Lalu masalahnya nih sampah belum dikelola dengan baik. Lalu yang kedua nih banjir, kemarau, kurang air, banyak yang sakit diare, kurangnya penghijauan, peningkatan meningkatnya luasan lahan kritis, krisis listrik. Nah, dari clue-cluenya ini Bapak Ibu petakan sesuaikan dengan kondisi daerahnya Pak. Ini mah hanya contoh gitu. Kementerian ini hanya memberikan contohnya seperti ini. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan kegiatannya. Kalau sampah, ini masuk ke standar berapa? Standar pengelolaan. Misalnya ini sampah belum terkelola. Kenapa tidak terkelola? Karena sarana prasarananya belum menunjang. Nah, ini contoh standar pengelolaan review pengintegrasian penerapan PRLH, pengelolaan sampah, fungsi drainase ya. Ini 6 aspek kepada dokumen 1 KTSP. Visi, misi, tujuan dan program. Nah, misalnya untuk menyelesaikan standar 1 ini waktu pelaksanaannya di tahun pertama ditargetin. Nah, ini target capaian kegiatan, perubahan perilaku, perubahan kondisi fisik lingkungan, penanggung jawabnya siapa, sumber pembiayaannya siapa, pihak yang terlibat siapa, ini sudah jelas. Nanti tinggal disesuaikan saja gitu. Ya, standar proses dan standar selanjutnya. Ini ada yang Bapak Ibu kerjakan di setiap tahunnya, ada yang setiap hanya 1 tahun gitu. Silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Hal yang sama pun dilakukan pada gerakan PBLHS di 1 tahunan Bapak Ibu. Nah, ini breakdown dari kegiatan Bapak Ibu yang 1 tahunan. Dari 4 tahunan, sorry. Nah, di breakdown ke dalam setiap bulan. Nah, tadi contoh standar pengelolaan yang sesuai dengan 6 aspek PRLH. Harus termuat ke dalam dokumen 1 KTSP. Oh, ternyata diselesaikannya di bulan ke-6. Gitu ya, diselesaikan di bulan ke-6. Ini perubahan perilakunya adanya pengintegrasian penerapan PRLH ke dalam dokumen 1. Nah,
Ini penanggung jawab Bakasek Kurikulum, sumber dana BOS, pihak yang terlibat, komite sekolah, koordinator, Pokja, pengelolaan sampah. Ini kembali kami sampaikan bahwa ini hanya clue-cluenya saja. Ini hanya contoh-contohnya saja yang lebih relevan, yang lebih konkret ya teknisnya. Bapak Ibu yang lebih paham. KLH sangat memberikan kemudahan kepada kita semua. Ini sudah ada clue-cluenya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan tema apa istilahnya isu masalah yang ada di daerahnya. Nah ini Bapak Ibu yang terkait dengan dokumen 1 yang banyak kami temui pada visi misi tujuan, ada yang sudah nyambung, ada yang belum. Lalu juga di program pengembangan diri ternyata kader adiwiyata ini rata-rata belum masuk ke program pengembangan diri, Pak. Kader adiwiyata itu. Ya rata-rata masuknya seperti ini, pramuka, PMR gitu ya. Kader adiwiyata sendiri belum masuk. Pembiasaan, kalau pembiasaan diri kami yakin betul Bapak Ibu sudah melangkah jauh ya. Kalau pembiasaan diri Bapak Ibu kami percaya betul sudah wah hebat lah gitu. Nah lalu juga ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah masalah ini Pak identifikasi kompetensi dasar ini KIKD-nya dari masing-masing mapel berdasarkan hasil IPMLH. Lalu yang kedua menyusun indikator capaiannya KIKD tersebut agar dapat menerapkan PRLH dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Nah, indikatornya Bapak Ibu, ini outputnya berapa banyak? Ini kan ada 6 aspek. Apakah 6 aspek tersebut sudah terintegrasi pada MAPEL? Gitu ya. Ini kembali kami sampaikan, ini 6 aspek PRLH ini sudah masuk ke semua mata pelajaran atau belum? Nah, kalau yang kedua ini persentasenya. Persentase RPP yang telah terintegrasi dengan PRLH. Nah, gitu. Ya jangan ketuker nih Bapak Ibu ya. Dilanjut. Nah, demikian Bapak Ibu, ini kembali kami sampaikan lebih kepada stimulan. Ada waktu 1 jam kurang lebih. Kami juga ini dalam tahap belajar ya pada dokumen perencanaan ini, sehingga butuh masukan, saran dari Bapak Ibu, baiknya bagaimana. Kalau di komponen 2 insya Allah kita belajar bersama lah. Karena itu masalah kebanyakan sudah kepada gerakan aksinya. Nah, kita bisa sharing. Tapi kalau di dokumen di perencanaan ini komponen 1 ini pure murni ranah Bapak Ibu ini. Di sini ada Kaita, ada Bu Dewi dari Bekasi. Halo Bu Dewi, makasih. Lalu teman-teman siapa lagi nih yang sudah hadir? Mangga silakan kalau ada mau yang ditanyakan. Pak Denny, atau sharing silakan. Sebelum diskusi izin menyampaikan sesuatu. Jadi kepada Bapak Ibu, nanti materi pada kajian hari ini akan kami sampaikan di Telegram Ruang Adiwiyata. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup Telegram Ruang Adiwiyata, nanti saya akan sertakan linknya dan juga untuk video kajian kita hari ini insya Allah akan kami upload ke YouTube sehingga nanti bisa juga dilihat kembali setelah kajian ini selesai. Mungkin itu saja Pak Denny yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus atas informasinya. Mangga ada yang mau sekedar sharing. Sengaja kami potong-potong Bapak Ibu setiap pertemuan ini biar tidak banyak banget gitu ya. Bu Tanti Tita Jurhalang Tamangga. Mau tanya Pak Denny boleh? Enggak, jangan nanya Ibu mah. Nanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahnya memberikan pernyataan. Enggak, yang masih sangat bingung ini yang berkaitan dengan RPP Pak Denny. Ya. RPP itu harus yang terintegrasi dengan 6 aspek tadi ya. Iya. Nah itu apakah harus semua mapel atau tidak harus semua mapel, tapi dari RPP yang terkumpul itu ada 6 aspek terlihat gitu. Itu yang mau saya tanyakan.
Jadi agak susah juga mengajak teman-teman memasukkan aspek PRLH itu ke dalam RPP gitu. Jadi mungkin untuk pelajaran tertentu bisa gitu mudah, tapi ada beberapa pelajaran juga yang susah gitu katanya. Gimana caranya? Kita cari contoh juga nggak terlalu banyak gitu contohnya. Iya, Jadi iya. apakah dilihat harus semua mapelnya ada aspek itu, atau tidak harus semua mapel, tapi yang penting 6 aspek itu ada gitu, walaupun hanya beberapa pelajaran gitu, tapi Ya, mewakili 6 aspek itu gitu. ya baik. Itu aja dulu. Terima kasih. Makasih. Iya, Bu Tanti. Saya jawab ya, Ya. sepengetahuan saya. Kalau salah koreksi nih, ada Kak Ita, ada Bu Dwi. Jadi kalau dulu di aturan dulu Bu, itu ada 7 mapel. 7 mapel yang harus diintegrasikan. Nah, disesuaikan tentunya tadi dengan mata pelajarannya. Nah, biasanya mapel-mapel yang terintegrasi dengan PLH itu memang yang apa ya, istilahnya ada muatan-muatan lingkungan, ada nilai-nilai lingkungan yang bisa diintegrasikan. Tadi pertanyaan Bu Tanti kan ada beberapa mapel yang tidak bisa diintegrasikan. Ya saran kami sih tidak harus juga, tidak harus dipaksain ya. dipaksakan. Hanya yang memang betul harus mencakup 6 aspek PRLH. Tadi kan ada persentasenya ya. Nah, misalnya SMP ini berapa mapel? 13 apa 11? 11. Kalau 7%-nya kalau 70 atau 80%-nya sudah terintegrasi juga kan ada 8 ya, sudah relatif baik misalnya gitu ya. Sudah bagus. Bapak Ibunya sudah paham berarti kan? Nah, hanya nanti berapa, karena di dalam satu mapel itu ada beberapa RPP kan Bu, ada beberapa tema. Iya. Nah, itu yang anakan RPP eta anu akan banyak mah. Bisa jadi di semester 1 ada 3 RPP karena ada 3 tema misalnya. Itu di satu mapel. Kalau misal setahu Pak kami itu di SD kelas 1 itu kan tematik ada 3 kelas 1 apa 3 apa 4 tema gitu ya. Nah, nanti mau dikoreksi ini ada Bu Atin tah di Subang. Kelas 2 ada 4. Kelas rata-rata 4 ya, kalau nggak salah rata-rata 4 kali 6 berapa? 24 RPP tah. Minimal SD 24 RPP Bu. Apalagi di level SMP tentunya lebih banyak Bang Inten. Nanti SMA juga lebih banyak gitu ya. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja. Tadi betul Bu, clue-nya harus 6 aspek PRLH. Clue-nya harus semua mapel itu terintegrasi pada 6 aspek PRLH. Karena itu juga satu sisi menguji apa ya, menguji kreativitas Bapak Ibu guru untuk mampu menggali lebih dalam nilai-nilai mata pelajaran gitu ya, isu-isu lingkungan yang ada saat ini. Begitu barangkali. Ya. Punten Pak Denny. Jadi presentasi itu bukan dilihat dari jumlah mapelnya ya, tapi dari jumlah RPP yang terintegrasi. Ya. Plus kalau saya sih melihatnya semakin banyak mapel yang terintegrasi Bu, semakin baik poinnya. Jadi yang dapat kami waktu dapat pelatihan dari KLH itu, semakin banyak mapel, semakin banyak RPP, itu poinnya. Itu semakin bagus. Oke. Bahkan kami SD itu ada berapa ya kemarin tuh sampai 100 lebih RPP. Saya bingung juga. Kok bisa banyak begitu SD ya? Kreatif berarti gurunya hebat. Ya SD swasta sih, internasional. Iya. Ya Bu Dewi senyum aja nih. Buatin kumaha eta. Ada tambahan sok silakan sharing aja Bu Atin atau Bu Dewi mah enggak? Ada yang disampaikan? Iya, ada dari saya. Sok Bu Dewi dulu, Bu Dewi dulu. Bu Dewi. Mangga Audi standby. Siap punten Bu Atin. Ya, izin menambahkan Pak Haji Denny. Tadi sebenarnya benar yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Yang pertama adalah di Permen LH 53 ya. Di Permen LH 53 Bapak Ibu bisa kembali merujuk ke Permen LH 53 tahun 2019 ya.
di komponen perencanaan di standar keempat itu yaitu rencana gerakan PBLH AHS yang terintegrasi dalam RPP. Ya, yang jadi indikator yang pertama atau yang A yaitu pertama adalah jumlah aspek penerapan PRLH yang diintegrasikan dalam RPP. Jadi memang diharapkan di sana kan poinnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi diharapkan 6 aspek PRLH itu masuk ke dalam atau terintegrasi dalam RPP ya. Nah, sedangkan indikator yang kedua yaitu persen RPP yang mengintegrasikan aspek penerapan PRLH. Di sana juga indikatornya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 skornya, di mana yang satu itu kurang dari 20%, terus yang nomor 2 itu 20% sampai 40%, dan yang paling tinggi skornya yaitu 5, itu lebih dari 80%. Nah, jumlah RPP di setiap tingkatan memang berbeda, tergantung jumlah mata pelajarannya. Misalnya jumlah mata pelajaran di SMA, punten saya adalah di SMA, itu misalnya ada 14 mata pelajaran, dikali 3 tingkatan. Ya, jadi misalnya 13 dikali 3 itu sudah 39 ya. 39 itu kalau misalnya satu mata pelajaran di setiap tingkatan itu 1 RPP. Kan tidak mungkin dalam 1 tahun itu 1 RPP. Yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Denny, 1 semester mungkin ada 2 atau 3. Berarti kan dalam 1 tahunnya bisa 6. Berarti kan 39 dikali 6 RPP. Makanya yang tadi Pak Haji sampaikan itu bisa sampai ratusan. Nah, bisa sampai ratusan RPP gitu kan ya di dalam satu institusi atau dalam satu sekolah, sehingga memang diharapkan gitu kan kreativitas dari Bapak Ibu guru mengintegrasikan RPP ke dalam pembelajarannya atau dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi memang butuh kreativitas, butuh pemikiran dari Bapak Ibu guru bagaimana sih strateginya dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Hanya sharing saja, kalau misalnya di RPP mengintegrasikannya misalnya di aspek kebersihan. Di aspek kebersihan itu bisa saja Bapak Ibu mengkondisikan di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Misalnya di sana ada pembiasaan mengecek kebersihan kelas sebelum masuk pembelajaran. Di sana kan masuk PRLH-nya gitu kan. Nah, terus misalnya dalam kegiatan pembelajarannya sendiri di mana Bapak Ibu menuntut anak-anak kita berinovasi dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan PRLH. Misalnya kita ajak anak itu melakukan proyek berapa sih debit air yang kalian keluarkan pada saat kalian mencuci tangannya gitu kan, sehingga kita juga bisa mengajak anak-anak untuk melakukan konservasi air. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya benar yang disampaikan Pak Haji, kreativitas dan inovasi dari teman-teman guru. Makanya di sana nanti muncul ada karya tulis terbaik kita atau best practice kita yang terkait dengan PRLH ini yang terintegrasi dalam PRLH, dan itu bisa menjadi laporan kegiatan yang bisa disampaikan di dokumen perencanaan dan pelaksanaan. Demikian Pak Haji yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Bapak Ibu di sini untuk berinovasi sehingga juga bisa menuliskannya dalam sebuah laporan yang mungkin menjadi dokumen evaluasi juga dalam kegiatan Adiwiyata ini. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Kebayang SMA ratusan. Aduh. Nah, Bapak Ibu sedikit saja sharing dalam hal ini ya, tertib administrasi. Rata-rata, mohon maaf ini RPP-nya itu belum ditandatangan, padahal kami percaya betul bahwa itu sudah lah ya. Tapi begitu diserahkan dalam proses pendokumentasian untuk diserahkan ke KLH, itu rata-rata TK Kemot Pak, belum tertandatangani itu, gitu ya. Sehingga ini harus telaten gitu ta. Sekarang itu penilaian by dokumen Pak. Tahun kemarin KLH 2021 itu tidak ada verifikasi lapangan.
sisi karena pandemi. Memang beberapa tahun terakhir dari Kapus Latmas itu selalu menyampaikan penilaiannya by dokumen gitu. Verifikasi itu hanya pada keadaan tertentu sekolah-sekolah yang harus dikunjungi baru dikunjungi. Nah, kejadianlah tahun kemarin itu tidak ada verifikasi lapangan, lebih kepada pembinaan. Jatuhnya itu ada KLH akhirnya kepada pembinaan ke daerah-daerah. Baik, begitu. Dan kalau khusus untuk RPP ini Bapak Ibu kedah rajin ini ya, kedah rajin apa ya, mengkoleknya. Ini wakasek kurikulum atau bidang kurikulum ini yang menarik. Jadi begitu ada proses mau sekolah sehat, mau akreditasi, mau adiwiyata gitu ya, si dokumen-dokumen RPP tersebut sudah apa ya tersedia lah, terpaciwuh gitu untuk nyari. Sementara adiwiyata itu cuma waktu 1 bulan Pak Ibu ya untuk pengumpulannya. Ada pertanyaan lagi nih Bu Tri, sebentar ya Bu Tri ya, ke Bu Kartini dulu ya, Bu Atin sorry. Bu Kartini, Bu Atin, mangga Bu Atin masukannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul sih, saya apalagi ini di tempat yang baru. Kalau kemarin itu kan tempat yang lama udah sampai mau ke tingkat nasional kemarin. Jadi saya di tempat yang baru itu untuk RPP, untuk yang di dalamnya ada untuk adiwiyatanya gitu, memang harus kita membimbing, jadi memberi contoh, membimbing gitu, seperti itu yang sekarang ini. Jadi dari nol lagi, Kang, gitu. Nah, itu kayak dari kelas 1, misalnya saya minta 1 minggu ini, tolong ya tema ini masukin ke yang ada masuk di yang 6 aspek itu. Misalkan kelas 1 berhitung, suruh ngitung tangkal rambutan ada berapa gitu. Jadi suruh dihitung tangkal rambutan ada berapa, karena di saya banyaknya tangkal rambutan gitu ya. Untuk memang ditanya nanti ada berapa pohon tanaman tuh memang ditanya, KLH tuh menanyakan berapa pohon, berapa timbulan sampah. Jadi hitungnya tuh ayeuna Bu. Iya, untuk kelas 1 gitu ya, keluar gitu. Ya, yang kelompok ini menghitung pohon pisang ada berapa. Karena memang kan tadi pengelolaan untuk adiwiyata itu gimana alamnya ya. Karena alamnya yang saya ini udah ada pohon pisang, cuman waktu itu masih belum tertata rapi, sekarang sudah bisa dihitung oleh anak-anak. Terus ciri khasnya apa, pohon nanas gitu ada, suruh dihitung pohon nanas ada berapa. Dan untuk toga misalnya itu untuk ke obat ini, tapi itu udah ada tersedia misalnya jahe untuk apa gitu, udah ada di tulisannya, cuman mereka harus cari sendiri yang mana pohonnya, yang mana untuk apa manfaatnya. Mungkin itu aja yang untuk RPP. Cuman yang tadi yang dibilang untuk rencana kerja jangka menengah dan jangka 1 tahun, memang kita kan tinggal ngambil dari situ gitu, diambil dipisah. Ini mah hanya untuk adiwiyata saja mungkin yang gitu ya. Yang lain-lainnya mah tetap berarti visi misi kita sama Kang Dedi di sananya udah ada, udah disamain aja lah, satu visi satu misi untuk sekolah dan untuk adiwiyata, jadi itu keneh gitulah di dalamnya seperti itu. Hanya cuman bedanya ada yang dalam situasi kondisi COVID sama yang tidak. Itu barangkali dari saya, Kang Dedi, untuk persiapan RKGM, RKT yang jangka 1 tahunnya memang sudah ada di sana. Kalau misalkan kita tandai aja dari situ boleh tidak? Jadi nggak buat lagi gitu. Ini yang masuk loh ke adiwiyatanya. Jadi kita nggak usah edit lagi, tinggal ditandai aja. Itu boleh nggak tuh dari RKJM sama RKT? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatin. Nggak apa-apa sih Bu, memang kan saking tebalnya juga kita kalau nggak dikasih tanah rada puyeng Bu, eta teh. Sehingga harus kasih tanah. Ya, demikian terima kasih atas sharingnya. Mangga Putri, sebutkan nama, SD, sekolah, nomor HP apa gitulah. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawati. Terima kasih telah memberikan waktunya. Ini saya dari SMA Negeri 1 Cikidang, Sukabumi, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, ini mengenai RPP. Kalau RPP itu misalnya merupakan kolaborasi dengan mata pelajaran lain, itu memungkinkan atau tidak? Karena kalau secara penjelasan tadi yang disimak dari Ibu Dwi ya, tadi kan per mata pelajaran di breakdown ke per mata pelajaran, jadi RPP-nya di situ satu-satu. Nah, ketika pelaksanaan itu, misalnya di sekolah itu antara fisika, biologi dan sebagainya itu mengacu kepada satu kegiatan gitu. Jadi RPP kolaborasi gitu. Apakah itu dibolehkan dan tetap dihitung RPP-nya per mata pelajaran? Dan nanti pelaksanaannya pun mungkin karena metodenya berbasis masalah ya, problem based learning atau project gitu. Maka itu pelaksanaannya pun dokumentasinya akan sama gitu antara RPP 1 dan RPP lainnya karena mereka terintegrasi. Itu saja dulu mungkin Pak yang akan saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak apa-apa. Ya, saya dapat dari Bu Aulia tuh ya. Jadi satu objek, kelihatan nggak ya? Satu objek, aduh nggak kelihatan. Satu objek misalnya dari bekas aqua misalnya, aqua yang 1 liter itu dijadikan media tanam kan. Nah, aquanya sendiri itu masuk ke pengolahan sampah Bu. Ya, bisa 1 gitu kan. Nah, ketika dia masuk unsur tanah, ada pohon gitu, ditaruhnya di greenhouse atau itu di taman atau dia menjadi vertical garden, itu bisa menjadi beberapa tema gitu dan sangat memungkinkan kami dapat informasi pembelajaran memang bisa seperti itu. Atau ada masukan dari Bu Dwi, mangga? Ini pengalaman Bu Dwi di SMA Cikarang, kumaha ta Bu Dwi ta? Ya. Benar sekali Bu Tri ya. Jadi memang itu yang diharapkan sebenarnya di Merdeka Belajar. Jadi di Merdeka Belajar itu diharapkan adalah kita membuat proyek kolaborasi ya, dan tadi sudah Bu Tri analisis sendiri gitu ya bahwa itu nanti akan menjadi persatuan juga. Jadi walaupun itu satu proyek yang buat beberapa mata pelajaran gitu ya, seperti misalnya saya di kegiatan hidroponik saja. Di kegiatan hidroponik itu kan ada aspek kimianya, ada aspek fisikanya, ada aspek biologinya, ada aspek kewirausahaannya, ada aspek seninya juga. Aspek fisikanya jelas ya kan, gimana oratornya gitu kan, mesin airnya bagaimana dia bisa menstabilkan. Terus aspek kimianya, kenapa kok yang bagian atas tanamannya lebih kerdil daripada yang bagian bawah ya, gitu kan, karena kan berarti dia menganalisa kenapa sampai seperti itu gitu ya. Terus aspek biologinya juga gitu. Jadi benar sekali kita memang diharapkan berkolaborasi dan itu dihitungnya tetap satuan persen per mata pelajaran RPP-nya. Tapi walaupun satu proyek untuk beberapa mata pelajaran. Demikian Pak Haji Deni, terima kasih Bu Tri juga. Terima kasih Ibu penjelasan. Iya, sama-sama. Ini jauh pisan Bu Dwi atau Cikidang teh. Mantap lah, terima kasih ya SMA 1. Dekatan dengan MI Kado Pugur ya? Dekat nggak sih? Arah searah ya? Bapak. Hah? Searah nggak? Mana Bu Neneng nih? Kado Pugur. Oh, kira apa? Ya, baik, selanjutnya ini ada Bu Yenti SMP 3 Gunung Sindur. Mangga Bu Yenti.
Iya, terima kasih Pak Haji Deni. Ini saya Masa kedap Bu Eti kedap ya Bu, ini dari Bu Yenti dulu. Iya, ini saya sedikit bertanya Pak untuk kepanitiaan ya tim Adiwiyata. Kalau selama ini di sekolah saya itu hanya untuk tim inti itu hanya ada ketua, sekretaris dan bendahara. Wakil itu tidak ada Pak. Jadi kalau untuk sekarang itu apakah harus ada gitu untuk wakil? Selanjutnya tadi yang di pengembangan siswa itu Pak yang kader Adiwiyata kan selama ini tidak masuk atau harus masuk sekarang ada gitu. Pertanyaan saya itu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Yanti. Sebetulnya tim ini itu hanya gambaran saja Bu, ketua, sekretaris, bendahara. Mau ada wakil, mau ada kadip ya, ketua divisi atau ketua bidang, disesuaikan dengan kebutuhan Bu, silahkan. Kalau kami menyampaikan bahwa jangan sampai si tim ini tiap tahun Ibu buat SK tim deui, buat SK tim deui. Nah itu selama SK tersebut tidak dicabut dan masih berlaku, ya kenapa tidak, udah aja itu saja. Nah kalau tadi formasinya mau ada wakil ketua, mau istilahnya mau sekjen, ketua umum, apapun lah silahkan, mangga. Oke, bebas ya Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan Bu, sesuai dengan kebutuhan. Siap. Kayak gitu. Misalnya di setiap bidang butuh lagi banyak koordinator, butuh apa, disesuaikan dengan 6 aspek PRLH, mangga silahkan gitu. Kalau penekanan kami Bapak Ibu ini penguatan apa ya? Jadi Bapak Ibu guru yang masuk ke SPM ya, tim TPS, tim pengembangan sekolah, itu masuk di dalamnya Bu gitu. Karena sekarang tuh banyak berkaitan dengan kurikulum. Itu saja kami tekankan. Iya. Demikian barangkali. Lalu yang kedua itu apa? Kader Adiwiyata. Kader iya masuk Bu. Jangan harus sampai begini. Pak. Iya. Karena kalau Ibu lihat di kuesioner di P52 tuh kader tuh harus ada. Oh, iya. Di kuesioner itu salah satu indikator harus ada kader Adiwiyata. Dan kami harapkan itu berkesinambungan Pak Ibu ya. Pramuka, Paskibra saja berkesinambungan, kaderisasinya bagus. Kami pun berharap demikian. Jangan sampai mohon maaf Paskibra gararagah, giliran kader Adiwiyata keteplak. Kami harapkan gararagah Bu. Kasih topi, kasih ada sebuah atribut gitu ya buat kader Adiwiyata. Tuh ada pakai ban di sini, mau pakai selendang. Rompi, selendang mah rompi. Kalau selendang mah lebih ke duta ya biasanya. Buat simbolis saja lah kalau selendang. Tapi karena ini lebih ke aksinya, ke gerakannya, diupayakan yang memberikan spirit gerak gitu loh. Mau topi rimba, apapun lah silahkan begitu. Nah, bagaimana rata-rata kan berkaitan dengan pendanaan ya, Bapak Ibu. Ya. Coba mencari pendanaan yang tidak mengikat Bu. Pendanaan yang tidak mengikat, ya mohon maaf maksudnya dikit-dikit harus kena bos, dikit-dikit harus bos, janganlah. Kalau bisa, kalau memungkinkan Bapak Ibu cari fundraising, cari donatur dari kalau ada perusahaan perusahaan ya, CSR, silahkan coba hubungi gitu ya, buat biar tim itu mandiri. Nah demikian barangkali kurang lebihnya. Mangga, terima kasih Pak Haji. Sama-sama Bu Yanti. Ada dari Bu Haji Eti, mangga Bu Eti. Terima kasih Pak Haji Deni yang luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menindaklanjuti yang tadi tentang RPP. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kami juga terima kasih terutama Pak Deni, terima kasih sekali. Yang pertama-tama, alhamdulillah SMP Negeri 5 Depok sudah menjadi Adiwiyata Nasional, Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Tahun 2021 kemarin mendapatkan Adiwiyata Nasional. Selamat Bu ya. Saya dimutasikan kembali Pak. Hah? Mutasi kemana? Ya, ke SMP Negeri 3 Depok yang rencananya kemarin sudah gagal juga menjadi Adiwiyata Nasional. Jadi saya memang ditempatkannya di sekolah yang gagal, kemudian spesialis Adiwiyata Ibu ya, spesialis Adiwiyata. Mohon dukungannya ya Pak ya, karena ya, kami insya Allah mudah-mudahan kita kerjasama.
harus mempersiapkan untuk menjadi sekolah adiwiyata nasional tahun 2022. Amin. Ya, Bapak, mohon maaf terkait dengan RPP, kami mencoba karena memang kalau di SMP Negeri 3 belum banyak mengintegrasikan. Alhamdulillah kemarin di SMP 5 kami seperti teks prosedur. Itu anak menulis prosedur bagaimana cara membuat tadi hidroponik, itu ya Pak ya, cara membuat pot bekas dari tempat minyak goreng dijadikan pot, kemudian kerjasama dengan guru bahasa Indonesianya cara membuatnya, kemudian guru prakaryanya membuat potnya, itu kami kolaborasi sehingga berbasis proyek tadi, apalagi dalam konsep Merdeka Belajar. Nah, itu jadi dalam satu materi sama-sama, tetapi yang satu hanya beda KD-nya, yang satu adalah cara membuat sesuatu, yang satu lagi adalah bagaimana aplikasinya secara prakarya. Jadi agak berbeda walaupun hasilnya itu sama. Itu begitu. Itu konsepnya seperti tadi yang teman-teman bicarakan. Nah, kemudian Bapak, yang ingin kami tanyakan karena terkait dengan saya sekolah yang baru, itu berlakunya untuk yang RKJM tadi, tentu saja dalam RKAS itu kami harus mengacu kepada yang terkait dengan DKLH. Kalau sekarang tidak sampai 20% ya Pak ya? Enggak Bu, tidak ada syarat 120%, tapi kami yakin itu pasti kalau dikalkulasikan kegiatan Bapak Ibu lebih dari 20% sebetulnya. Lebih dari 20%, betul. Iya. Kemudian yang kami kemarin sampaikan, kami memang mengumpulkan semuanya, tetapi RKS itu dengan kita beri tanda merah. Sehingga tim itu lebih memudahkan dalam mengecek yang termasuk dalam DKLH, itu yang pertama. Nah, kemudian Bapak, apakah kemarin alhamdulillah kita tidak ada kunjungan ke sekolah kemarin. Nah, yang untuk yang akan datang ini saya kebetulan ditempatkan di sekolah yang memang kemarin gagal, itu seperti itu. Dan juga setelah saya ke sana juga banyak hal yang memang tidak ya saya kurang sedikit, sehingga nanti mohon bimbingannya Mbak, apakah ada perbedaan tahun kemarin dengan yang sekarang, itu seperti itu, apakah pembedanya apa saja, itu unsur apa saja yang membedakan, itu seperti itu, sehingga kami saya mempersiapkannya kalau memang sama, saya mempersiapkannya mungkin sama dengan SMP Negeri 5 Depok. Demikian Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Baik, sama-sama Bu Eti, terima kasih, saya coba sharing ya. Bapak Ibu, untuk kuesioner saja kemarin itu sampai 2 kali kalau nggak salah KLH itu memberikan perubahan kuesioner. Nampaknya Ibu spesialis adiwiyata di Depok. Nggak apa-apa lah, kita berjuang bersama. Nah, dokumen yang diminta itu dari 1 tahun menjadi 2 tahun Pak, Ibu. Sehingga mohon ini dicek kembali Ibu, karena Ibu baru ya. Cek lagi dokumennya, dokumen 1 tahun berapa, apakah visi misinya masih relevan. Berarti kalau tahun kemarin itu yang 2021 ya sama 1920 ya. Kalau Ibu maju sekarang, ini diperkirakan pertengahan tahun Pak Ibu. Biasanya pertengahan tahun ya di usulan itu, pengusulan KLH itu. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Nah, yang kemarin itu sempat disiapkan ada namanya aplikasi online Bu, SIDIA, Sistem Informasi Adiwiyata. Nanti barangkali bisa dibantu Pak Bagus dijelaskan tentang SIDIA ini seperti apa. Secara substansi sama dengan kuesioner Bu, hanya sekarang online dan ya isinya 2 kali lipat juga bekerjanya begitu. Apapun kami apresiasi Ibu, mudah-mudahan kita berjuang bersama di tahun ini ya. Dan yang mandiri ini kami mohon, ayo kita sama nasional maupun mandiri ya, benahi di binaan. Kembali kami tekankan untuk yang mandiri ini, saya pengen ada nanti sesi khusus ya membedah adiwiyata mandiri Bu. Nanti kita sharing dengan SMA 2 Sukabumi ya, yang kemarin dapat, barangkali kita bisa share. Bu Dwi kemarin SMA Sikutra ke Mandiri nggak?
ngusulin ke Cikarang Utara, Ibu? Ngusulin Saya- ke Mandiri? Saya SMA 2 Cikarang Selatan. Oh, Cikarang Selatan. Sorry. Oh, Cikarang Utara Bu Nunung, Bu belum. siapa? Tahun 2021 kami belum berangkat ke Mandiri karena memang benar yang tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa kami di tahun 2021 baru bisa mengantarkan sekolah binaan kami itu di bulan November gitu. Jadi pada bulan Juni atau Juli sekolah kami itu baru satu yang bisa kami antarkan ke Adiwiyata di tahun 2020. Nah, karena syaratnya dua, dan kemarin ya minimal 2, jadi belum bisa kan sebagai syarat dan ketentuannya gitu, karena kami baru satu di tahun 2020. Nah, kemarin di tahun 2021 gitu kan ya, Pak Haji Gusman dan tim HPAI sebenarnya berusaha sekali untuk selesai di bulan Juli, tetapi Masya Allah ya, pandemi itu kemarin sangat tinggi sehingga memang terjadi perubahan schedule, verifikasi lapangan untuk di Kabupaten Bekasi sehingga baru bulan November lah gitu loh bahwa sekolah binaan, salah satu binaan sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Selatan berhasil ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata, sehingga mungkin mudah-mudahan di tahun 2022 ini kami bisa mengantar atau berangkat ke sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Demikian Pak Haji Deni. Baik, terima kasih Putri. Untuk sekolah binaan jadi kemarin itu outputnya itu Bapak Ibu, jadi boleh dari 0 sampai sekolah tersebut dapat adiwiyata tingkat kota kabupaten. Nah, lalu boleh juga di tingkat kota outputnya tingkat provinsi, adiwiyata provinsi. Nah, yang provinsi boleh sampai ke nasional. Nah, yang nasional itu menjadi output gitu ya. Jadi parameter keberhasilan sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah induk melakukan pengimbasan itu sekolah imbasnya dapat penghargaan adiwiyata di level kabupaten, kota, provinsi ya. Kalau nasional karena cukup ini ya berat lah kalau kami kira mendingan dari kabupaten kota maupun provinsi gitu. Silakan aja disesuaikan gitu ya Bu Dwi. Barangkali Kang Bagus bisa cerita si dia Kang. Ya, terima kasih Pak Dini. Ya Bapak Ibu, sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti adiwiyata di tahun-tahun sebelumnya 2020 ya ke bawah, itu pasti familiar dengan namanya kuesioner evaluasi gerakan PPLAS, di mana kuesioner tersebut diterbitkan oleh Puslatmas setiap tahunnya sebelum dilakukan pengusulan atau mungkin pada saat pengusulan, sehingga di kuesioner tersebut Bapak Ibu mengisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerakan PPLAS. Tapi tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Deni bahwa memang di tahun 2021 Puslatmas sendiri itu sampai merevisi gitu. Jadi di bulan Maret 2021 mereka menerbitkan ada kuesioner untuk pengusulan tahun 2021, kemudian di Agustus diperbaharui lagi kuesioner 21 namanya, dan kemudian mereka menerbitkan lagi aplikasi gitu, sistem informasi adiwiyata. Jadi sistem informasi adiwiyata itu sebenarnya layoutnya, kontennya, dan isiannya hampir mirip seperti kuesioner evaluasi GPBLS yang Bapak Ibu biasa isi di Excel. Cuman ini perbedaannya adalah Bapak Ibu mengisi di website khusus yang disediakan oleh Puslatmas gitu. Dan nanti itu diberikan username dan passwordnya setelah provinsi mengusulkan sekolah-sekolah mana yang akan maju ke nasional dan mandiri pada tahun itu. Nah, tepatnya kalau itu pada tahun 2021 kemarin. Nah, nanti Bapak Ibu mengisi di situ
kegiatan-kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, yang menurut saya harusnya lebih mudah kalau misalkan kuesioner 21-nya nggak ada. Jadi Bapak Ibu langsung fokus saja masuk ke penginputan aplikasi Sidia itu. Nah, tapi mungkin kami membacanya atau menerawangnya bahwa memang di tahun kemarin Puslatmas sedang menguji coba aplikasi tersebut untuk bisa diaplikasikan di pengusulan tahun-tahun berikutnya. Nah, mungkin saya akan membuka sedikit gitu seperti apa layout gambarannya, tapi Bapak Ibu untuk saat ini belum bisa akses karena memang username dan passwordnya itu hanya diberikan oleh Puslatmas. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu layoutnya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan username dan password oleh Puslatmas. Nanti Bapak Ibu di sini akan mengisi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kalau misalkan di Excel Bapak Ibu diharuskan mengupload folder bukti itu di PC gitu. Jadi terpisah. Harus kita udah misalkan mengisi bagian perencanaan contohnya misalnya rencana GPBLAS terintegrasi dengan EDS dan IPMLH. Bapak Ibu mengisi bahwa kedua dokumen tersebut terintegrasi dengan rencana. Nah, buktinya itu akan dimasukkan ke PC gitu. Nah, perbedaan di sini Bapak Ibu tinggal mengupload saja laporan EDS ataupun IPMLH-nya. Nah, jadi di aplikasi ini lebih mudah gitu. Saya akan coba ya sambil cari bagaimana kira-kira gambaran layout-nya aplikasi Sidia itu seperti apa sebentar. Iya, sambil menunggu Kang Bagus. Nah, ini passwordnya. Kita yang punya akun itu provinsi sama kabupaten kota. Plus sekolah juga yang sudah daftar calon adiwiyata nasional maupun mandiri ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya mungkin karena udah berbulan-bulan lalu, jadi yang untuk contoh sekolah belum bisa masuk, tapi kurang lebih seperti ini layoutnya gitu. Nanti mungkin untuk saat ini saya tidak bisa mendemokan bagaimana mencontohkan pengisiannya karena memang pengisiannya harus sesuai dengan username dan password dan memang hanya bisa diisi sekali dalam setahun gitu oleh sekolah sehingga tidak bisa langsung didemokan gitu, memang harus pada saat pengusulan saja. Ini kurang lebih layoutnya di kami, jadi nanti begini Bapak Ibu kurang lebih alurnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sama halnya seperti yang ada di Excel. Di situ nanti Bapak Ibu memang belum terlihat berapa nilainya, misalkan Bapak Ibu ini yang khusus nasional dan mandiri ya, apakah nilainya sudah memenuhi penilaian penilaian kriteria minimal gitu 90 kah atau 95. Nah, itu kita tidak untuk sekolah tidak bisa lihat. Nanti yang bisa melihat adalah kabupaten kota. Kabupaten kota yang akan bisa melihat gitu berapa sih sekolah berapa sih nilai sekolah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini misalkan contoh nih, ini nilainya seperti ini gitu yang tahun kemarin. Nah, ini yang bisa ngelihat kabupaten kota. Nah, kabupaten kota nanti akan memberitahu Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan memang dalam pengisian kuesionernya, oh ini masih belum bisa dikirim karena memang belum memenuhi kriteria 90 atau 95 gitu untuk nasional dan mandiri. Nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu, setelah itu bisa terpenuhi, maka akan langsung dikirimkan ke kami dan akan langsung dilakukan seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria. Ya. Jadi di sini sama step by step-nya seperti yang di Excel gitu. Cuman saya merasa ini lebih dimudahkan gitu ya oleh kementerian, sehingga kita lebih mudah menyeleksi administrasinya dari mulai sekolah-sekolah ini dokumennya sudah sesuai apa belum, kemudian bukti-bukti dari kegiatan yang telah dilaksanakan itu ada atau tidak gitu. Ini akan terlihat semua di sini gitu, sehingga nanti bisa langsung disampaikan ke LH tanpa harus
kita menyediakan prestis lagi, diharapkannya seperti itu untuk yang tahun ini gitu. Tapi barangkali masih ada bug atau kendala-kendala di website ini, sehingga tetap saja Bapak Ibu diharapkan mempersiapkan soft file-nya gitu yang di flash disk gitu yang berbentuk 16 folder bukti. Mungkin itu saja Pak Denny untuk si Dia. Soalnya kita tidak bisa masuk ke akun sekolah. Oke. Terima kasih Kang Bagus. Nah, demikian Bapak Ibu di gambaran jika sistemnya sudah online kayak tahun kemarin. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu kenapa harus mengisi kuesioner, aplikasi kuesioner yang di Excel ya. Satu sisi untuk memudahkan kita evaluasi, ada gambaran di kuesioner itu. Seperti apa nih nilai kita berapa, istilahnya kabayang lah, ada tidak jeblok. Kalau nanti begitu diusulkan ternyata nasional kan minimalnya 90. Ternyata di bawah 90 ya nggak masuk gitu. Sehingga dengan adanya kuesioner aplikasi itu istilahnya mendami daripada online gitu. Barangkali demikian. Ada lagi nih dari Bu Siti. Mangga Bu Siti, satu lagi nih 50 menit terakhir. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, mangga. Pak Bagus, hatur nuhun kesempatannya. Ini Pak, saya mau nanya yang tadi perihal dia, kalau misalkan seperti tadi kan sekolah misalkan belum memenuhi nilai gitu, apakah dikasih kesempatan kita untuk memperbaiki atau menambahkan dokumen yang kurangnya tadi sampai memenuhi, atau kalau itu udah final gitu Pak? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi kan kata Bapak kalau timnya tidak berubah, SK-nya tidak perlu diperbarui tiap tahun ya Pak ya. Tapi kalau untuk kader Adiwiyata kan siswa pasti ada yang lulus ya Pak ya tiap tahun. Nah itu berarti SK-nya tiap tahun untuk kader Adiwiyata harus direvisi berarti ya Pak ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Tadi untuk pertanyaan pertama, oh ya, kalau misalkan nilainya tidak memenuhi ya Bu ya. Jadi nanti pasti bisa diperbaiki selama kabupaten kota tidak langsung mengirimkan ke provinsi Bu. Nah sehingga nanti baik sekolah maupun DLH kabupaten kota perlu berkoordinasi gitu. Jadi nanti DLH kabupaten kota tuh akan ibaratnya menapis gitu, melihat oh ini yang masih belum memenuhi, nanti akan dihubungi kembali, oh ini yang sudah memenuhi, nanti akan langsung dikirimkan. Jadi masih bisa ditambahkan dokumen. Oh baik, seperti itu Pak Bagus. Saya pikir apa yang kita isi langsung ke KLHK gitu Pak. Oh, belum tidak. Belum. Oh, iya. Yang akan masuk KLHK setelah dari provinsi kita kirimkan. Oh gitu ya. Baik, hatur nuhun Pak Bagus. Siap. Yang pertanyaan kedua mangga Pak Haji. Terkait SK kader ya. Kalau misalnya kadernya dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Biasa berapa lama sih kalau pengkaderan gitu? Kelas 3 mereka berhenti ya, berarti 2 tahun ya? Iya Pak, biasa. Berarti 2 tahun sekali misalnya kalau mau berubah. Tapi kalau mau kader setiap tahun berubah, ya lebih baik Bu. Kalau kader memang harus dinamis ya. Supaya regenerasi Pak. Betul, ya. Betul. Nah itu tuh 20% Bu. Kalau siswa Ibu 1000, sekolah itu 1000 siswa, minimalnya 200 kader itu. Iya. Nah kalau 200 itu dipecah-pecah, satu orang itu piket cuma 1 hari. Ada yang betul. Di Grand House, ada yang di Toga, ada yang di hutan sekolah, dan lain sebagainya. Demikian barangkali. Mohon Pak. Aturan Pak. Sami-sami Bu Siti. Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian ya. Sampai ketemu lagi nanti 2 minggu yang akan datang. Kalau ada nanti di Jumat depan yang mau berbicara, mangga kami tunggu partisipasi Bapak Ibu. Silakan saja, ada yang mau diseringkan misalnya urgent. Oke, nanti kita siapkan linknya, mudah-mudahan kosong begitu ya.
Mudah-mudahan linknya kosong, nanti kita fasilitasi Bapak Ibu untuk sharing di ruang Adiwiyata ini. Kami sifatnya hanya stimulus, memberikan pemantik saja. Kita diskusi bersama. Tadi ada Bu Dewi, terima kasih, Bu Atin, ya, Bu Tanti, terima kasih ini atas sharingnya. Makasih juga Pak Denny. Ya, sama-sama, ada Bu Siti, Bu Eti, ya, Bu Yenti, Bu Tri. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada closing Terima statement, kasih. Pak Bagus? Iya, terima kasih Pak Denny. Tadi sudah disampaikan banyak ya Bapak Ibu berkaitan dengan komponen perencanaan GPBLS oleh Pak Denny, juga tadi ada sharing dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwa diharapkan di forum ini gitu ada sekolah-sekolah baik itu nasional atau mandiri gitu yang bisa ikut sharing gitu berkaitan dengan hal-hal keadiwiyataan, sehingga kan lebih diharapkan lebih mengena gitu. Apalagi sekolah-sekolah yang akan maju ke mandiri pasti butuh sekolah binaan atau butuh banyak kegiatan-kegiatan untuk bisa menunjang penilaian dalam proses penghargaan adiwiyata ini gitu, sehingga diharapkan dengan adanya forum ini bisa saling membantu gitu, tidak hanya sekolah yang akan maju dari nol ataupun sudah tingkat mandiri ataupun sudah nasional, jadi semua bisa sama-sama tahu gitu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ini. Mungkin itu saja Pak Denny. Semoga ini juga di akhir sesi malah semakin banyak ya, ada 83 orang. Semoga di minggu-minggu selanjutnya bisa lebih banyak lagi. Saya sudah menyampaikan ini link grup ruang adiwiyatanya di kolom chat. Bagi mungkin rekan Bapak Ibu di sekolah ada yang belum masuk, bisa bergabung, dan juga dimohon daftar hadirnya untuk dapat diisi ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Mangga Pak Denny. Ya, terima kasih Kang Bagus atas saran masukannya. Demikian Bapak Ibu bahan sharing kita. Kita tetapkan di minggu pertama dan ketiga ya untuk acara kita. Nanti tidak menutup kemungkinan di pekan kedua dan keempat jika ada yang mau di-sharingkan mangga. Cuman jadwal kami itu secara rutinnya di minggu pertama dan ketiga. Begitu ya Kang Bagus ya. Begitu, nanti sampai ketemu lagi di minggu ketiga kita bahas komponen pelaksanaan ya. Nah, komponen pelaksanaan pun itu cukup banyak. Komponen 1 itu perencanaan itu ada, tadi kita sudah ngebahas 3 atau 4 standar ya. Yang paling banyak itu di komponen kedua. 4 ini Pak Haji. 4 standar. Di komponen kedua itu 4, di komponen terakhir itu ada 2. Yang ketiga itu 2 standar ya. 6. Nah, berarti di paling banyak itu komponen kedua itu 20-an standar. Nanti kita bagi lagi 23 untuk berapa kurang lebih. 2-3 standar itu yang kita pacang-pacang lah ya. Mudah-mudahan dalam 4-5 pertemuan itu sudah selesai. Di luar itu kami harapkan partisipasi Bapak Ibu. Ada yang megang di ini enggak sebagai ketua MGMP gitu, mata pelajaran mapel IPA, biologi. Kita perlu sharing juga nih dari Bapak Ibu. Fisika, kimia. Jadi kita bedah isu-isu atau tema-tema apa yang bisa terintegrasi dengan PLH. Ada yang di ini pengurus MGMP setempat di level kabupaten kota, gugus tugas atau apa? Ada Pak. Tuh ada Ning Depok. Siapa ini dengan Ibu siapa punten? Saya dari SMP Negeri 16, Ketua MGMP Prakarya, Pak. Nah, Prakarya. Bu dengan Ibu siapa? Reni. Bu Reni, SMP 16 Depok. Terima kasih Bu Reni nih. Kalau Bapak Ibu Prakarya, mapel Prakarya ya sudah nyambung. Nanti ditunggu yang lainnya. Biar sharing Pak. Nanti di Prakarya, mapel Prakarya ini misalnya kerajinan apa yang bisa dituangkan, dimasukkan sebagai isu lingkungan gitu ya, kerajinan gitu. Nanti ada limbah Pak, ada pengolahan limbah lunak. Nah tuh limbah-limbah salah satunya ning pada muncul ya. Ya.
Alhamdulillah, nanti tinggal yang lainnya, mapel-mapel yang lain ya. Dengan harapan kalau gabung Bapak Ibu ada MGMP itu satu persatu benang kusut gitu lah. Mapel itu isu-isu lingkungan akan terpecahkan gitu. Isu-isu lingkungan dari sisi tinjauan Bapak Ibu, oh ini tema ini nih masih relevan nih, oh ini sudah nggak relevan misalnya, isu ini bisa dimasukkan RPP atau tidak gitu ya. Harapan kami demikian. Barangkali itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya. Terima kasih. Maaf ya Pak, saya datang terlambat Pak. Nggak apa-apa Bu, nyantai Bu. Ada bagus ya sharing. atas materinya. Siap Pak Tantan. Pak Tantan, Etang, coba ngisi materi Pak Tantan. Enggak apa-apa Bu Sulis. Ya nuhun Bu Sulis. Mohon pamit ya Pak Denny. Ya, sami-sami izin lab ya kami ya Bu. Ya, sami-sami. Ya. Assalamualaikum. Semuanya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Pak Dede.